Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hafid yang dirahmati oleh Allah, ketua takmir, pengurus takmir, dan adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi sehat oleh Allah, diberi keyakinan yang kuat oleh Allah, sehingga bisa melaksanakan seluruh rangkaian ajaran Islam, syariat Islam, dengan kita berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha sekuat tenaga, sekuat ikhtiar menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerminan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang kita laksanakan pada bulan ini. Bulan Ramadan ini membentuk karakter diri seseorang muslim yang bertakwa. Karena kadang orang muslim itu enggak bertakwa. Makanya dalam Ramadan ini yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Kalau yang belum beriman tidak diseru. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang diseru itu orang-orang yang beriman, bukan ya ayyunas, bukan. Tapi khusus kepada orang-orang yang beriman. Kita sangat bersyukur masih diberi keyakinan, keimanan yang kuat, sehingga terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Monggo sareng-sareng di bulan Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa tentunya, karena bulan ini sama halnya kita restart, refresh rohani kita yang selama 1 tahun kemarin mungkin agak teledor dalam hal ibadah. Di bulan Ramadan kita direfresh kembali, direstart ulang bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah. Karena kita tahu keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa, yang kadang kita kalau tidak di bulan Ramadan tidak terpanggil. Inilah politik budaya yang di Indonesia, padahal ya untuk berbuat baik itu tidak hanya di bulan Ramadan. Tetapi karena kita mengetahui hikmah bulan Ramadan, kita tidak boleh menyia-nyiakan kalau enggak rugi. Karena Ramadan bulan rahmat, bulan ampunan, bulan keberkahan. Inilah yang kita memang khususkan untuk bulan Ramadan kita laksanakan. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang kedua ya. Yang kemarin waktu Ru'yatul Hilal itu hampir saja tidak dilaksanakan 1 Maret kalau Ramadan. Karena se-Indonesia itu enggak nampak, itu yang nampak hanya 1 di Aceh itu. Karena memang elongasi bulan hilal itu masih belum tampak jelas, belum lama lah, masih 6 derajat. Tetapi kalau tinggi hilal itu sudah 3 derajat sampai 4,6 derajat. Jadi pemerintah Indonesia itu bersepakat di Asia Tenggara antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, itu sepakat antara Menteri Agama
itu kalau tinggi hilal minimal 3 derajat, elongasinya 6 sampai 6,9 derajat, dan bisa dilihat hilalnya, maka itulah bisa kita laksanakan. 3 derajat itu sangat nggak bisa dilihat sebenarnya kalau nggak pakai alat teleskop yang canggih, karena hanya bentuk rambut. Ya untung kelihatan hanya satu-satunya, hanya beberapa lah yang di sana itu. Brunei belum bisa, hari ini insya Allah Brunei, karena dalam wilayah hukum itu satu negara satu saja bisa lihat, ya sudah, karena memang kita menganut kriteria imkan ru'yah, kemungkinan bisa dilihat, sebagaimana syariat Nabi, saumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah kamu apabila bisa melihat hilal, dan akhiri puasa kamu dan juga nanti sholat id itu dengan juga melihat hilal. Seandainya sudah di atas ufuk 3 derajat ataupun 4 derajat tetapi terhalang oleh mendung, waktu zaman Rasulullah itu disempurnakan, Sa'ban itu menjadi 30. Nah, kan kemarin itu Sa'ban hanya 29. Nah, sehingga isbat rapatnya pemerintah itu sampai malam, sehingga terawihnya kan molor ya. Alhamdulillah, betul-betul. Para bapak ibu hadirin, alhamdulillah kami bisa bersilaturahim, bermuajahah dengan panjenengan dalam rangka forum majelis ilmi, yang mudah-mudahan langkah kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal ibadah untuk kita. Karena memang mencari ilmu itu tidak mesti harus anak-anak, remaja, tetapi sampai ya dari lahir sampai kita meninggal, ilal mahdi ilal lahdi. Jadi datang kita itu sudah dicatat ibadah oleh Allah, sama dengan orang yang belajar ilmu alat. Kalau kita sudah sepuh-sepuh ini nggak perlu belajar alat yang rumit itu. Kalau anak-anak ya harus ilmu-ilmu untuk menguasai kitab dan sebagainya. Tapi kalau kita sekedar saling menasehati di dalam kebaikan, itu sudah majelis ilmu, dan itu dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal ibadah. Untuk itu para bapak ibu Allah muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan fondasi keluarga sakinah. Kenapa perlu saya sampaikan tentang keluarga sakinah? Di Indonesia ini angka perceraiannya sangat tinggi, berbeda dengan negara-negara lain. Menganggap perceraian itu di Indonesia biasa saja, hanya sekedar hidup berumah tangga, melaksanakan ikatan dengan pasangan suami istri itu hal biasa, nanti setelah bosan ya ganti. Itu rata-rata seperti itu di Indonesia. Padahal yang menjadi roh tujuan membangun hidup rumah tangga itu sebenarnya esensinya luar biasa, sangat tinggi ajaran-ajaran filosofi dalam rumah tangga. Sampai Allah dalam surat Ar-Rum itu menyampaikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhir ayat. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu dia atau Allah menciptakan untuk kita pasangan-pasangan dari jenis kita sendiri. Jadi bukan jenis manusia dengan jin, dengan setan, bukan. Karena ada ya, jangan kita masa dengan jenis kita sendiri. Sebagian orang itu menikah dengan bangsa lain, tapi kita nikah dengan jenis kita sendiri, manusia, ya, agar kita tentram. Nah, ini tujuan nikah itu tentram. Jadi kalau nggak nikah ya insya Allah nggak tentram. Tentram itu sakinah.
biar tentram, bahagia, sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, khusyuk. Syaratnya bahagia banyak ila akhir ayat nanti, insya Allah kita kupas sedikit demi sedikit. Jadi tujuan utama membangun rumah tangga itu harus sakinah, sakana, tentram. Nah, kalau ujung-ujungnya menikah tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, lalu cerai segampang itu. Di Indonesia itu perceraiannya sampai menembus 5.000 setiap tahun. Kok 5.000? Banyuwangi saja itu 5.000. Kalau Indonesia itu 500.000 setiap tahun. Dan lebih-lebih di Jawa Timur itu peringkat 2. Itu angkanya sekitar 70.000 sekian setiap tahun. Juara 2 ya, tapi juaranya dalam hal perceraian. Peringkat pertama Jawa Barat, peringkat 2 Jawa Timur, peringkat 3 Jawa Tengah, lalu di Jawa, di luar Jawa mana itu, di Kalimantan, terus DKI. Kalau ditarik lagi tingkat Jawa Timur yang tertinggi Budi menurut jenengan? Malang, harus Malang. Malang itu peringkat pertama, 7.000 setiap tahunnya angka perceraian. Peringkat 2 Jember, peringkat 3 Kediri, nah, Banyuwangi peringkat 4. Biasanya 2-3 runner up. Runner upnya masalah perceraian. Itu Banyuwangi sekarang peringkat 4, agak turun. Kadang itu 3, kadang 2. Kalau Malang itu memang penduduknya banyak, 2 kali lipat termasuk Jember. Dengan jumlah seperti itu Banyuwangi itu masih bisa peringkat 3 dan sekarang 4. Itu artinya Banyuwangi juga sangat mudahnya bercerai. Para bapak ibu yang saya hormati, karena perceraian itu tidak susah di Indonesia itu. Kita datang ke pengadilan agama, lalu menyampaikan apa yang menjadi maksud tujuan kita, dituangkan dalam berita acara, ya 99,9% bahkan hampir 100% ya nanti akan dikabulkan oleh pengadilan. Kalau nggak ada alasan, kalau nanti ditunda-tunda oleh pengadilan dapat sanksi itu dari atasannya, tidak bisa menyelesaikan berkas. Makanya kalau kita ada keinginan kerentek, misalkan ada hal-hal yang tidak senang dalam rumah tangga, ya jangan keburu-keburu ke pengadilan. Kalau kita punya anak, punya saudara, kalau ke sana ya sama halnya, apa tujuan sampean, Mas, Mbak, mau bercerai karena nggak seneng sama pasangan saya. Dituangkanlah di dalam berita acara, panggil 2 orang saksi, ya putus. Jadi di dalam Islam itu perceraian ini tidak hanya satu pihak. Misalkan kalau seorang suami ingin mencerai istrinya, namanya talak. Talak raj'i itu yang pertama. Nanti 2 bain subro, bain kubro, sudah banyak. Itu dari pihak yang nggak seneng laki-laki. Tapi kalau yang nggak seneng istrinya, istilahnya yang Jawa mancal, gugat cerai. Dan apa keinginannya, apa alasannya itu nanti dituangkan dalam berita acara, ya akan menjadi keputusan. Walaupun ketika sidang salah satu aku ora teko lah, ini nggak bisa cerai. Siapa bilang datang nggak ngaruh. Yang penting dipanggil beberapa kali, kok nggak datang ya putus dengan sendirinya. Nah, inilah yang kita harus waspada. Makanya memang di lingkungan kita itu memang harus ada tempat-tempat BP4. Kalau dulu ada BP4 itu, Badan Penasehatan Perkawinan itu. Jadi tidak langsung datang ke pengadilan.
dari proses dari RT, nanti ada penasehatan menurut saya tingkat di masjid, lalu di desa. Dulu itu langsung desa itu memberikan nasihat, lalu tingkat akhir di PA atau di KUA. Kalau dulu itu KUA BP4, tapi sekarang sudah gak wis tujuannya langsung bulat, langsung saja ke sana, ya langsung mulus. Padahal kalau ada masalah di dalam rumah tangga itu ada jalan keluar. Makanya ketika menikah para bapak ibu, di KUA itu ada semacam bimbingan perkawinan. Bagaimana kita memberikan bekal kepada calon manten ketika membangun pernikahan itu tidak semudah apa yang menjadi angan-angannya. Nikah itu gampang dan sebagainya. Ternyata dalam perjalanannya itu banyak sekali masalah. Makanya ada pembekalan. Kalau di luar negeri pembekalan itu tidak hanya 1 hari 2 hari. Seperti orang sekolah itu 1 bulan sebelum nikah, 1 bulan pendidikan kursus bin. Kalau di luar negeri ya pantas, karena nikah itu seumur hidup, mulai saat akad nikah sampai menjelang ya sudah udur, sudah tua sampai meninggalkan dunia ini. Kalau tujuannya baik ya. Panjang nikah yang terpanjang ya ibadah yang terpanjang adalah nikah. Wong ibadah hanya 40 hari aja, manasiknya 6 hari gitu. Haji itu 6 hari, tambah lagi tingkat kabupaten 2 kali, 8 sampai 9, belum lagi di KPIH. Sampai kalau dihitung 1 bulan itu, padahal ibadahnya cuma 40 hari ibadah haji. Bimbingan untuk persiapannya 1 bulan pembinaannya. Lah nikah kadang hanya 2 jam, 3 jam itu sudah ngeluh. Nah, makanya seperti itu. Makanya dalam syariat agama kita itu Nabi Muhammad menyerukan kepada para pemuda-pemudi, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Faman lam yastati fa alaihi bisawm. Wahai para pemuda-pemudi, menikahlah kamu. Diseru oleh menikah kalau sudah ba'ah, punya kemampuan fisik maupun mental, rohani dan sebagainya. Agar apa? Ya agar nantinya dalam perjalanan rumah tangga nggak gampang motungan. Jadi bisa memanage persoalan yang ada di rumah. Kalau masih labil, makanya umur itu juga memenuhi kriteria ternyata. Pandangan kesehatan, psikolog maupun agama, ternyata umur itu menentukan. Kalau dulu undang-undang perkawinan yang lama 16 tahun untuk wanita, laki-laki 19 tahun. Nah, setelah berjalannya waktu beberapa puluh tahun, banyak perceraian apa gara-gara ini, diselidiki, diteliti, dianalisa. Ternyata umur 16 tahun itu masih labil. Anak-anak itu ketika ada masalah curhat kepada orang tuanya, terlalu dalam curhatnya, sehingga orang tuanya ikut campur. Ya kalau ngonus gatan naik dok dan sebagainya. Tidak bisa menjaga apa yang menjadi prinsip wanita solehah. Yang laki-laki juga demikian. Umurnya kurang, maka mental untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga itu juga masih kecil. Sehingga dipersyaratkan umurnya itu seperti itu. Walaupun sebenarnya ya tidak hanya sebatas itu. Umur yang matang, semakin matang usia calon manten itu semakin baik di dalam mengelola manajemen rumah tangga. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, itulah pentingnya win-win di
Di dalam win-win itu sebenarnya menggali potensi yang ada di diri calon manten. Punya potensi cuma nggak tahu, salah menyalurkan. Nah, ketika win-win itu potensi positif yang ada di diri calon manten itu dieksplor. Kalau ada masalah begini, tidak diajari, tidak hanya diluruskan. Sehingga ketika menikah ada persoalan sedikit, oh pesan-pesan fasilitator harus begini, oh benar begini dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya dalam Al-Qur'an itu menyampaikan wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa wa an tahrahu syai'an wa ja'alallahu khairan katsira. Menyeru kepada pasangan suami istri untuk bergaul satu sama lain itu dengan patut. Artinya patut itu karena suami istri kan ada rambu-rambu, ada hak, ada kewajiban. Ya diutamakan kewajiban dulu. Kewajiban seorang suami itu apa? Kewajiban seorang istri itu apa? Kalau sudah tahu masing-masing kewajibannya, itu otomatis haknya itu akan muncul, haknya akan terpenuhi. Hak itu kan yang kita harapkan ya, haknya suami itu apa. Tapi kewajibannya dulu, wasiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa. Dan apabila kita itu setelah menikah beberapa hari, bulan, kok nggak sesuai dengan ekspektasi, maksudnya ini gini, oh ternyata kayak gini pasanganku ya, nggak podo karo angan-anganku awal. Nah, itu kita diharapkan bersabar. Allah menyampaikan bersabarlah dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Karena apa? Allah itu akan memberikan hal yang terbaik kepada pasangan kita ketika kita itu tidak ada kesenangan sama sekali. Padahal Allah sudah menyiapkan rencana yang luar biasa dari pasangan kita. Khairon kasiron. Jadi kebaikan yang banyak, kita nggak tahu. Satu contoh kecil aja ya contoh saja. Misalkan, ternyata setelah menikah itu istri saya kok begini, kok boros misalkan ya. Nanti itu Allah menyembunyikan suatu kebaikan yang luar biasa yang kita nggak tahu. Apa karena dia itu bisa membina, memelihara, mendidik anak dengan baik, taat sama suami, ahli ibadah juga nggak tahu. Atau misalkan ternyata istri saya sekarang tidurnya ngorok dan sebagainya. Di balik itu ada kebaikan yang luar biasa karena jodoh itu kalau sudah dinikahkan, malaikat Allah itu berdoa dengan segala kekurangan. Pasti pasangan manusia itu suami istri banyak kekurangan. Ya namanya aja manusia, pasti ada kekurangan. Tapi di balik itu ada kelebihannya. Maka kita diminta bersabar, jangan keburu menceraikannya, menggugat dan sebagainya. Pasti di balik itu akan ada kebaikan yang sangat banyak. Itu janji Allah. Itu kebanyakan para bapak ibu kasus-kasus perceraian di dalam penelitian para mahasiswa, entah itu S1, S2, S3 itu fokus di dalam pengadilan agama juga banyak. Ternyata penyebabnya di antaranya adalah pertengkaran. Pertengkaran yang tidak berujung ending baik, tetapi karena ekonomi, karena perselingkuhan, karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena jarak. Ada yang mungkin jadi TKI, TKW, satunya di tanah air, satunya di luar negeri, dan lain sebagainya. Itu ternyata faktor-faktor. Ternyata memang betul pesannya mbah dulu itu, mbah dulu,
walaupun nyampaikannya kadang dipakai anekdot ya, di WA ada pesen, Mbah, wong bebrayan iku kudu iso kenceng lan mengkeret. Kadang wong sing srana iso ngaceng, iso mengkeret. Iku pun juga, tetapi iku pesen-pesen wong tua. Iso mlebu, iso metu. Melumah, mengkurep, melek merem, mantuk-mantuk. Wong lek kadang opo iku pituture. Ternyata ketika dikupas filosofi Jawanya luar biasa. Iso kenceng, iso mengkeret itu artinya ketika rumah tangga sedang ada perselisihan. Satu kan kenceng, emosi. Yang satu rumusnya kudu mengkeret, jangan sampai kenceng dilawan dengan kenceng. Iso tugel. Itulah filosofinya. Ketika seorang istri sedang emosi, ya kebiasaan emak-emak dan sebagainya itu kita kadang bisa memahami karakter. Kalau sudah tahu oh begini, oh berarti ada masalah. Kita jangan sampai dilawan dengan emosi, itu rumusnya pertengkaran. Makanya di pengadilan yang banyak itu pertengkaran tidak berujung dengan baik. Sing sitok kenceng, api dilawan dengan api. Coba api amarah, yang satunya air. Sebagaimana contoh di dalam kehidupan Rasulullah, rebutan jaluk sepuro, mbuh salah, mbuh enggak. Ketika sudah di rumah tangga itu, ketika ada pertengkaran ada yang berbentuk lesan, ya, verbal atau dengan psikologi diam-diaman, ya bisa banyak macamnya. Segera diakhiri dengan kata-kata ucapan minta maaf yang awali dan sebagainya, mencairkannya itu. Terus yang kedua pesannya kudu iso mlebu metu. Tegese orang itu kalau bisa mlebu itu apa? Diberi nasihat masukan. Ketika suami itu ada kesalahan kecil apapun, diberi masukan mau. Jangan waleh. Oh, boy wong wedok ngomongnya wong lanang. Begitu pula kalau kita mau memberikan masukan, nasihati kepada istri, kita juga siap harus diberi masukan. Mlebu ya metu. Jadi kita enggak menutup diri, dikoreksi dan sebagainya. Makanya kan kita seperti itu prinsip kita, tidak anti kritik. Kritik yang membangun itu adalah suatu hal yang bisa membuat kebaikan untuk diri kita. Yang ketiga tadi apa? Mlebu, metu, mlumah, mengkurep. Mlumah itu tegese tahu apa adanya, transparansi. Di depan, di belakang, ketika mengkurep ada pepatah Jawa kan yang sudah sering kita dengarkan, mikul dhuwur mendem jeru, artinya seperti itu. Jadi kita tahu apa yang menjadi tidak ada rahasia di antara kita. Suami istri tidak ada rahasia, transparan. Enggak enek apa itu istilahnya diam-diam mengambil tindakan tanpa sepengetahuan pasangan di hal-hal yang prinsip di dalam rumah tangga. Itu harus dimusyawarahkan, harus transparan, tidak ada yang disembunyikan, melumah mengkurep, melek merem. Nah ini maksud saya tadi yang pepatah Jawa mikul dhuwur mencem jeru itu melek meremnya ini, melek merem. Melek itu mau memberikan apresiasi, memuji pasangan ketika memang hal-hal yang perlu dipuji. Melek, oh pasangan kita punya kelebihan begini, ya diapresiasi. Melek. Mikul dhuwur seperti itu. Merem itu maksudnya ketika pasangan kita punya aib, punya rahasia, jangan sampai diumbar, tapi merem, ditutup, dipendem jeru. Karena memang
pasangan yang baik itu saling melengkapi antara pasangannya, ada kekurangan dilengkapi, ditutup. Itulah ciri-ciri orang yang suami ideal itu seperti itu. Rahasia dalam rumah tangga, rahasia berdua. Para bapak ibu hadirin, sampai jam pinten, Pak? Mohon ngapunten nggih, kanten keasikan mangke dielingaken lek jame mawon sini mantun. Karena di dalam rumah tangga itu kadang ada hal-hal yang tidak boleh diungkap di dalam publik, bahkan kepada orang tua kita. Orang tua kita itu taunya bagus, hubungan suami istri apik. Sampai dicontohkan itu ketika kita punya masalah, anak nggak boleh tahu, orang tua nggak boleh tahu, apalagi orang lain. Nggak boleh itu menyampaikan mari tukaran itu sampai nih, padahal mari ngono ya balik meneh api meneh sampai wong lain tahu. Bahkan orang tua kita sendiri kalau diberitahu hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga, nanti malah menjadi kompor yang tadi saya sampaikan di awal. Oh ngono to ya ono piye carane, ayo ning pengadilan, malah ngojo-ngojo. Padahal itu bisa diselesaikan dengan baik. Jangan keburu kita memutuskan. Apa itu calling down dulu istilahnya kalau sekarang bahasa kerennya itu. Kita pikir diunggah nih, diunduk nih, karena pasangan kita sudah banyak kebaikannya, masa hanya dengan salah yang sedikit sudah menjadi keputusan akhir. Jadi dinaikkan ataskan, karena memang manusia itu banyak luput. Sampai ketika perselingkuhan pun, ketika pasangan kita itu sudah mohon maaf dan tidak mengulangi, kenapa tidak? Karena memperbaiki hubungan itu lebih baik daripada mengawali. Kalau mengawali, kita tahu sendiri banyak korbannya itu anak-anak. Itulah salah satu yang penyebab banyaknya perceraian. Makanya prinsip konsepnya di syariat agama kita itu sakinah. Tujuan muara akhir dari rumah tangga itu ya sakinah, bahagia lahir batin. Tidak hanya lahirnya kita bahagia, ya batinnya belum tentu. Dunia sampai akhirat, karena memang pernikahan itu ibadah. Ketika dua-duanya sepasang suami istri itu bisa wasiru bil ma'ruf, muasaroh bil ma'ruf, maka semua itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin seorang istri kepingin masuk surga dari arah manapun, pintu manapun, harus prinsip-prinsip menjadi istri solehah itu diikuti. Ya minimal dia bisa taat beribadah, ya, taat sama perintah suami ketika perintah itu kebaikan, wes syaratnya itu. Terus suami yang ideal, dia bisa membimbing keluarganya, rumah tangganya menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin rumah tangga, untuk tidak sampai qu anfusakum wa ahlikum nar. Tugas seorang suami itu menyelamatkan keluarganya dari api neraka, menjadi toladan yang baik, jadi pelindung yang baik, menjadi sosok toladan. Itu kalau masing-masing kewajibannya itu dipenuhi, insya Allah akan sampai yang namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Syaratnya sakinah itu adalah mawaddah. Mawaddah itu cinta kasih yang mendalam antara suami istri. Suami cinta kepada istri yang namanya mawaddah. Kalau istri berbalik mencintai suami, rahmah. Jadi keluarga yang sakinah itu kalau suami istri ada mawaddah warahmah, ya langgeng. Mawaddah itu cinta mendalam tapi tidak dipenuhi dengan nafsu.
tapi memang betul-betul kita itu cinta tulus. Kalau hawa nafsu yang muncul mawadahnya itu cinta sesaat. Ketika pasangan kita masih muda, ya kita cintanya luar biasa. Penaan zaman Pak Harto katanya begitu, apa bojone jek nom. Tapi tidak seperti itu. Mawadah itu walaupun nanti ketika kita semua, panjenengan semua nanti merasakan sudah sepuh, kakek, nenek, mawadahnya masih ada, bukan karena nafsu, tapi rahmat kasih sayangnya itu luar biasa. Itu keluarga. Para bapak, ibu itu pernah ada penelitiannya. Karena suami istri mawadah sampai akhir hayatnya. Itu sebagai tema. Mungkin panjenengan juga pernah membaca. Ketika ada pilihan-pilihan, ya ini kita riwayatkan di dalam penelitian seorang profesor kepada mahasiswa. Mahasiswa dikumpulkan dalam satu kelas, suruh nulis orang-orang yang terdekat di dalam rumah tangga, dalam keluarga itu. Suruh nulis sampai 30 orang siapa yang menjadi orang yang sangat dekat, yang kamu mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Setelah ditulis semuanya, suruh nyoret 10. Gampang dia 10 dicoret, seret hilang. Setelah itu coret lagi 10, tinggal 10. Coret lagi menjadi 7, coret lagi menjadi 3. 3 itu siapa saja? Istri, ibu, dan anak. Suruh milih. Itulah nanti bisa menjadi bahan mawaddah di dalam cerita ini. 3 orang ini suruh milih. Dari sekian 30 disederhanakan 20 menjadi 10 sampai akhirnya 3. Ibu, istri, dan anak. Silahkan sampai coret 1. Bingung. Kok disuruh milih padahal dikiranya 3 itu sudah terakhir, orang-orang yang terdekat di dalam rumah tangga. Ya, tapi ini harus milih, silahkan dicoret. Dicoretlah seorang nama ibu. Wah, bingung, sambil menangis, ibu kok dicoret. Setelah itu coret lagi, 1 lagi. Bingung. Dicoret lagi lah yang namanya anak, seret, tinggal 1 istri. Alasannya apa? Ditanya oleh profesornya tadi, mahasiswa, saya mencoret ibu karena ibu memilih ibu itu bukanlah keinginan, tapi Allah, takdir Allah. Dan pada waktunya ibu itu akan meninggalkan kita ketika sudah berumur dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggal. Dicoretlah. Termasuk anak itu juga dicoret karena apa? Ketika sudah waktunya anak itu juga akan meninggalkan kita karena amanah titipan. Kalau sudah usianya memenuhi syarat dan dipinang oleh orang lain kan otomatis sudah meninggalkan kita. Tetapi istri, suami itu teman kita sampai akhir hayat. Mbuh piye ae yo pasangan kuwi. Mamane anake 10 kumpul kabeh. Ketika sudah waktunya satu persatu meninggalkan kita, entah itu pekerjaan, ikut istri, ikut suami, hanya berdua. Ya mulai awal berdua, terakhir dia berdua. Yang memasakkan, yang menemani kita, yang mau menampung curhat kita, pasangan kita adalah istri. Dan suami yang baik, istri yang baik. Maka jangan sampai kita itu menyakiti perasaan pasangan kita. Itulah mawaddah. Kita artikan, kita pahami, kita resapi arti dari mawaddah itu seperti itu. Kita harus mulai awal kita tanamkan mawaddah, cinta penuh, kasih sayang karena rahmat Allah. Pasangan kita itu nanti sampai akhir hayat yang akan menemani kita, yang menjadi pasangan kita. Kalau awal-awal kita nggak baik, bagaimana nantinya ketika sudah berumur kita akan menyesal. Kenapa dulu-dulunya saya begini, sehingga ketika sudah tua manula hanya
pasangan layak bisa mengurus. Para bapak ibu yang saya hormati, inilah mungkin dari awal pengantar untuk pondasi keluarga sakinah. Kalau kita bicarakan banyak sekali apa yang menjadi tugas suami, tugas istri, tugas kepada anak, tugas anak kepada orang tua dan sebagainya. Itulah yang menjadi renungan kita, karena hidup di dunia ini untuk bekal beribadah. Kalau kehidupannya saja di rumah tangga itu tidak baik, maka bagaimana mungkin kita bisa mewarnai dalam masyarakat bahkan negara yang baik. Pondasi semuanya itu ada mulai dari keluarga. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang menjadi investasi orang tuanya untuk bekal di yaumil akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi